Halo teman-teman, selamat malam. Ya, di malam ini kita akan bahas tentang cara mudah deteksi makanan minuman vegan. Jadi mungkin kita kadang lihat makanan ini vegan atau vegetarian, iya atau bukan ya. Nah, malam ini kita akan membahasnya teman-teman bersama dengan pakarnya yang sangat spesial ya, yaitu apoteker Miami Sarjana Farm ya. Nah, ini dia udah punya pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dia adalah S1 Farmasi Fakultas Universitas Andalas. Program Profesi Farmasi Fakultas Universitas Andalas. Terus juga mengikuti program Diploma Cipta. Nah, ini dia juga menguasai tentang kecantikan ya teman-teman dan kosmetik ya. Nah, juga adalah Wakil Kepala Farmasi Rumah Sakit Royal Progress Sunter. Terus juga adalah Kepala Farmasi Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dan juga adalah penanggung jawab apotek Cinta Kasih di Belitung. Juga penanggung jawab apotek vegan Jakarta Barat. Juga adalah penanggung jawab apotek Miami di Tangerang teman-teman ya. Dan adalah seorang praktisi vegan sejak udah lama banget nih, udah dari tahun 2010 yang lalu, dan vegetarian sejak tahun 2002 yang lalu. So ini sudah sangat pengalaman, sudah lama banget ya. Mari kita teman-teman belajar bareng dengan pakarnya malam ini ya. Yang sangat dahsyat. Mari kita undang Ibu Miami sebagai pembicara. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Mudah-mudahan hari ini masih tetap sehat. Sangat bahagia sekali pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk membahas tentang cara mendeteksi makanan dan minuman vegan. Nah, ini seperti yang moderator jelaskan tadi. Karena di kehidupan kita, di sehari-hari kita, kita sering menemukan makanan dan minuman. Nah, sering kali teman-teman banyak bertanya, ini kan termasuk vegan atau tidak ya. Malam ini kita akan membahas Nah, yang akan kita bahas adalah bahan pangan. Kalau kita berbicara makanan dan minuman itu termasuk adalah bahan pangan. Nah, kemudian kita bahas lagi bahan tambahan pangan atau kita sering sebut dengan kode E. Kemudian kita melihat lagi sumber kode E ini bisa berasal dari nabati, hewani, atau kemungkinan. Kemudian kami akan menjelaskan kembali kode E, aplikasinya pada bahan makanan pangan. Kemudian terakhir kita akan menentukan cara mudah untuk mendeteksi makanan dan minuman vegan. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Nah, bahan pangan itu apa sih? Kalau yang paling tepat untuk pengertiannya itu menurut BPOM, bahan pangan itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari hayati, itu ada bisa dari pertanian, perkebunan, tanam, dan peternakan yang diolah maupun tidak diolah. Jadi bisa dalam hal ini adalah bahan baku ataupun yang sudah diolah maupun yang tidak diolah untuk dikonsumsi manusia. Jadi segala sesuatu yang kita konsumsi ya, yaitu makanan dan minuman sehari-hari yang kita konsumsi. Kemudian bahan pangan itu sebenarnya terdiri dari bahan utama atau bahan baku kita sebut akan bahan tambahan pangan atau kita singkat dengan BTP. Ya, jadi nanti selanjutnya saya nyebutnya BTP ya, lebih singkat ya. BTP. Nah, bahan baku, kalau bahan baku itu adalah bahan utamanya atau bahan yang istilahnya yang berkhasiat ya. Kemudian kalau bahan tambahan itu nanti akan kita bahas. Nah, kita sebetulnya di Indonesia kita banyak sekali regulasi atau dasar hukum yang membahas tentang bahan pangan ini ya. Bahan pangan, kemudian bahan tambahan pangan termasuk perisa. Nah, kita sering mendengar itu apa itu perisa atau kemudian iklan, kemudian label tentang pangan itu sebenarnya sudah ada. Tidak ada di dasar hukumnya. Nah, ini teman-teman bisa cari
di internet beberapa peraturan yang berlaku ya. Nah, ini artinya sebetulnya bahan pangan atau makanan yang kita makan sehari-hari ini sudah menurut dasar hukumnya, sudah ada regulasinya. Jadi sebenarnya kita aman ya, secara hukum itu aman. Nah, itu sudah ada regulasinya. Di luar ini banyak sekali, ada beberapa yang selanjutnya, ini kan terakhir 2021, nanti ada 2002 dan 2003, ada lagi. Nah, cuman terlalu panjang, jadi saya persingkat aja. Kalau kita ingin mencari informasi resmi tentang pangan, nah kita harus cari informasi yang resmi ya. Jadi kan banyak informasi itu, apalagi zaman sekarang kan banyak apa ya, media sosial, banyak di internet, itu banyak sekali simpang siur tentang bahan makanan ini. Nah, ini ada, kita bisa cari di website atau lewat aplikasi ya. Kalau website itu kita, kalau yang saya simpulkan yang resmi itu ada 2. Di sini kita bisa lihat di Cek BPOM. Nah, di BPOM ini kita akan terlihat untuk item-item yang sudah terdaftar BPOM dan syaratnya apa saja. Kalau yang atas itu ada cek JHID POM, itu adalah tentang dasar hukum tentang bahan makan, bahan pangan. Nah, itu termasuk undang-undang di sini yang di atasnya tadi sebelumnya itu kita bisa unduh di sini. Ini adalah situs yang resmi. Jadi kalau di luar 2 ini kalau bisa kita carinya yang resmi yang seperti ini. Kemudian kalau di aplikasi, sebenarnya di handphone kita bisa unduh aplikasi seperti ini ya, BPOM Mobile atau Ayo Cek BTP. Kalau BPOM Mobile itu adalah untuk makanan, bahan pangan yang sudah terdaftar secara POM, yang sudah resmi. Kemudian kalau cek BTP adalah bahan tambah pangan, yang singkatan BTP ini. Apa saja bahan pangan yang tambahan pangan yang sudah terdaftar. Nah, kembalilah kita akan membahas tadi tentang bahan baku. Nah, bahan baku itu adalah bahan utama yang ada di suatu makanan. Ya, komposisi utamanya. Jadi kalau kita lihat label, itu biasa tertera paling depan. Paling depan di bagian depan itu adalah bahan bakunya, kita istilahkan. Atau kita sebut zat aktifnya. Nah, itu adalah bahan yang berupa bisa pangan segar atau olahan yang digunakan untuk memproduksi suatu pangan, ya berupa makanan dan minuman itu. Nah, bahan baku ini bisa jenisnya bisa pangan segar atau olahan. Jadi kalau pangan segar ini contohnya yang misalnya yang sudah ada, misalnya yang benar kita terlihat oleh mata, misalnya apa ya, tahu atau tempe seperti itu yang nyata. Tapi kalau olahan yang sudah diolah menjadi bahan baku, contohnya tepung, tepungan. Nah, itu termasuk bahan bakunya juga, bahan dan tapi dia sudah berupa pangan olahan. Kemudian bahan baku ini bisa bersumber dari seperti tadi jelasin dari hayati. Hayati artinya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi kita. Nah, dari sini kita melihat bisa dari nabati maupun hewani. Nabati ini banyak sekali, contohnya dari sereal itu khususnya yang ada karbohidratnya, itu dari jagung, beras, bisa, jenis tepungan juga bisa. Jelai ini seperti barley ya, kita sebutnya barley. Kemudian umbi-umbian itu termasuk singkong, di sini ubi jalar, kentang, lain-lain. Kemudian buah-buahan dan sayuran juga banyak sekali, kita sudah tahu. Kemudian kacang-kacangan juga banyak, bijian juga banyak. Kemudian kalau hewani itu bisa dari daging, ikan, hasil laut, dan susu dan telur ya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam adalah BTP. BTP itu adalah bahan tambahan pangan. BTP ya, bukan BTP Pak Ahok ya. BTP, bahan tambahan pangan adalah suatu bahan atau campuran bahan. Jadi bahan tambahan pangan itu bisa berupa tunggal maupun bisa berupa campuran. Kalau tunggal berarti dia sendiri artinya. Kalau campuran dia ada campur ke beberapa item lagi. Jadi kalau di sini adalah bahan tambahan pangan adalah bisa berupa bahan satu aja atau beberapa bahan yang bukan bahan bakunya, tetapi ditambahkan ke dalam bahan baku tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi kalau teman-teman sering sebut kode E atau E number itu ada sebetulnya adalah bahan tambahan pangan. Nah, ini adalah gambar beberapa contoh yang mengandung bahan tambahan pangan. Nah, ini banyak istilah-istilah kimia juga. Yang kita perlu tahu adalah sebetulnya bahan penambah pangan itu
ada dikategorikan beberapa kategori untuk lebih sederhananya. Atau kita sebut dengan kode E atau E number. Bahan pangan atau yang terdiri dari bahan baku dan bahan tambahan pangan ini bisa sumber dari 4 hal utama seperti dijelaskan tadi. Pertama yang dari nabati itu bisa, dari hewani bisa, bisa dari alam atau mineral, contohnya garam, air itu dari alam. Kemudian bisa dari mikroorganisme yang lebih kecil, ya, atau kita sebut mikroba atau jasad ini yang kita paling sering ketemu dari bakteri, dari jamur, dari alga, dari ganggang. Nah, itu juga bisa. Dari jamur itu juga banyak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang E-number. Nah, E-number itu sebenarnya ada BTP tadi, bahan tambahan pangan. Atau sekarang ada yang disebut kode INS ya. Sama aja. Kode E atau E-number itu adalah pada label itu menunjukkan pada bahan tambahan pangan yang telah disetujui keamanannya oleh Uni Eropa. Jadi kode EE itu sebenarnya Eropa ya. Jadi pertama kali ditemukan dari Eropa untuk persetujuannya seperti itu untuk keamanannya. Jadi disingkatlah kode E supaya mempermudah. Jadi disingkat. Nah, kemudian juga diikuti oleh negara lain. Jadi dijadikan suatu kesepakatan bahwa itu dipakai kode E itu dipakai bersama di seluruh dunia. Ya. Kode E singkatannya Europe dan penomoran ini mengikuti aturan INS. Jadi ada yang disebut dengan kode INS. Jadi kalau di label makanan atau minuman, teman-teman bisa lihat kadang-kadang mereka menuliskan E, kadang-kadang juga ada yang menuliskan INS. Tapi itu sama sebenarnya. Jadi INS itu International Number System, yaitu dari suatu buku. Buku itu kodeks namanya. Jadi ada satu buku tebal, kodeks itu adalah dalamnya itu adalah sebetulnya adalah semua komposisi yang ada yang bisa dipakai untuk makanan, untuk minuman, untuk obat, kemudian bisa untuk obat tradisional, untuk kosmetik. Jadi ada satu buku yang sudah standar yang bisa dipakai untuk semua bidang kefarmasian terutama itu yang sudah standar. Jadi berdasarkan buku itulah yang dibikin kode E ini. Nah, tujuan kita menambahkan kode E kan banyak sekali tuh kita lihat ada kode E kalau di suatu label. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih gitu. Nah, mengapa harus ada kode E yang kita sering bingung itu? Sebenarnya paling pada awalnya adalah untuk memudahkan identifikasi. Jadi kita karena nama kimia dari bahan tambahan pangan ini panjang dan banyak. Nah, karena itulah dipersingkat supaya lebih singkat dikasihlah kode ya. Kode di awal E itu karena Eropa tadi. Nah, jadi lebih ringkas aja. Jadi supaya bisa seragam antara satu negara dengan negara lain. Dan saat diproduksi atau di R&D itu mereka juga lebih gampang identifikasinya. Oh, bahwa dengan nama ini kode E dikasih kode lah, kode E123 misalnya. Nah, itu mempermudah mereka daripada mereka tulis panjang-panjang nama kimianya. Jadi pertama adalah untuk mempermudah identifikasi ya. Kemudian yang kedua mempertahankan nilai gizi. Jadi dengan menambahkan bahan tambah pangan ini Halo. mencegah Halo. hilangnya zat penting ya. Bisa vitamin maupun mineral dalam pengolahan. Kemudian meningkatkan mutu dan kestabilan suatu pangan, kemudian memperbaiki sifat kita sebut dengan sifat organoleptis itu bisa berupa rasanya jadi lebih enak, aromanya lebih wangi, kemudian warnanya lebih menarik, penampilannya menjadi lebih menarik juga. Dan bisa berupa untuk keperluan transportasi dan pengolahan, kemudian yang juga bisa untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi dengan adanya penambahan BTP ini, masyarakat biasanya lebih mau beli ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat tentang kode E ini adalah pertama, bahwa bahan BTP ini dia tidak berbahaya bagi kesehatan dan wajib dicantumkan di label kemasan. Itu sudah ada aturannya. Ya.
Lalu selalu adakan pengamatan terus-menerus. Jadi kita harus update terus. Jadi BTP ini juga dia akan update terus bahwa mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu juga. Kita dalam hal menganalisa itu kita dikategorikan. Kode E ini dikategorikan. Di sini ada 10. 10 ini berdasarkan sifatnya sih, berdasarkan sifat penggolongannya. Pertama kita lihat kode E itu adalah pewarna. Kode E itu ada perwarna. Jadi kalau teman-teman lihat label kalau ada kode E satu sekian-sekian, berarti satu angka pertama itu menyanyikan satu itu adalah karena dia perwarna. Kemudian dua itu adalah dia pengawet, ketiga itu dia antioksidan, keempat itu dia pengental, pengemulsi, dan penstabil. Kelima itu adalah pengatur pH. Jadi misalnya jadi asam dia jadi basa atau jadi netral, kemudian sebaliknya bisa jadi sesuatu yang basa jadi asam. Kemudian anti penggumpalan supaya tidak gumpal. Ini biasanya jadi dalam emulsi, misalnya antara minyak dengan air dia kan tidak menyatu. Jadi dengan ada BTP ini bisa menyatukan. Kemudian penguat rasa. Nah, penguat rasa ini atau kita sebut dengan penyedap rasa, ini paling banyak kita temuin dalam makanan. Biasa snack paling banyak, snack atau ciki-ciki kita sebut. Ini banyak pakainya penguat rasa. Biasanya pakai dalam makanan. Kemudian kalau kode 7 dan apa itu biasa tidak untuk makanan, biasanya itu di obat, itu di antibiotik terutama itu banyak. Kemudian kode 9 itu lain-lain, bisa pelapis, bisa pemanis dan gas. Nah, bentuknya gas. Kemudian kode 10 itu bahan kimia yang lainnya. Jadi ada 10, dalam hal ini ada 10 kategorinya. Namun yang paling banyak dipakai itu adalah 1 sampai 6. 1 sampai 6, yang lainnya jarang. Sampai 9 kadang-kadang, 10 itu lain-lain. Ya. Tapi kalau untuk makanan itu banyak dipakai itu adalah kode 6, 1 sampai 6 lah ya. Kalau di obat itu tidak ada kode 6 karena dia penguat rasa. Biasanya dia di makanan untuk kode 6 ini ya. Nah, kategori ini karena dia angka, jadi kita angkakan E1 seperti tadi, 1 adalah pewarna. Jadi 1 kita angkakan 100 sampai 199. Jadi 100 sampai 199 itu adalah kategori pewarna. Fungsinya apa? Fungsinya memberikan warna. Namanya aja pewarna ya, memberikan warna pada makanan ya atau minuman. Kemudian E200 sampai E299 itu adalah pengawet. Pengawet fungsinya mengawetkan makanan atau mencegah, istilahnya mencegah kerusakan mikroorganisme karena terpapar bakteri seperti itu ya. Kemudian E300 sampai E399 itu adalah antioksidan. Antioksidan fungsinya adalah mencegah terjadinya oksidasi atau mengurangi bau tengik. Biasanya untuk minyak atau lemak itu kan ada muncul bau tengik. Jadi selalu biasanya tambahkan antioksidan supaya tidak supaya mencegah ketengikan atau bau yang tidak enak. Ya, bisa juga mengkontrol pH supaya pH-nya netral atau pH asam yang diinginkan atau basah. Kemudian juga E400 sampai E499 itu kategori yang paling banyak biasa kita temui dijadikan satu kategori besar itu berupa pengental, penstabil atau pengemulsi. Nah, itu memperbaiki tekstur, menjaga konsistensi dan menyatukan minyak dan air. Contohnya di emulsi, di sirup-sirup itu memakai seperti itu. Kue itu juga ada. E500 sampai E599 adalah mengatur keasaman. Jadi supaya pH-nya netral atau diinginkan misalnya pH basa atau pH asam. Kemudian anti kempal. Selanjutnya E600 sampai E699 itu ada penguat rasa. Ini yang paling banyak di makanan. E700 sampai E799 adalah golongan antibiotik. Ini biasanya di obat. E900 sampai E99 itu adalah lain-lain. Dan E1000 sampai E1000. 199 itu adalah zat kimia tambahan lain dan gas ya. Nah, ini sekilas saja karena ini terlalu banyak nama-nama kimianya. Yang penting ini adalah kode 1 adalah pewarna. Jadi warnanya seperti ini. Ada warna kuning, oranye, merah, biru, hijau, ada yang hitam, ada yang agak emas, ada yang putih. Dan ini biasanya memberikan warna pada makanan. Jadi kalau kita lihat warna makanan itu warna kuning, berarti dia ada pewarna kuning ya.
Seperti itu contohnya kira-kira. Kode 2 ini pengawet. Pengawet yang paling banyak ada kita ketemu di dalam makanan minuman adalah sorbat, golongan benzoat dan sorbat. Benzoat ini yang kalau kode ini adalah biasanya dalam kue, roti, biskuit, cookies itu banyak biasanya. Sorbat ya. Kemudian nitrit dan nitrit itu juga kakak adik ini juga banyak. Kemudian asetat, laktat juga sering ditemukan. Ini adalah pengawetnya ya. Kemudian mengatur keasaman itu adalah kode E3. Kode E3 ini ada vitamin C ya, vitamin E seperti itu, vitamin-vitamin sebagai antioksidannya. Nah, ini biasa ditambahkan dalam minyak. Kemudian juga beberapa yang lainnya. Nah, ini mungkin kita lewati. Kalau kode 4 itu pengemulsi, pengental, itu biasanya seperti ini, agar-agar atau golongan alginat. Alginat itu bisa kalsium alginat, magnesium alginat, dan banyak-banyak. Dan turunannya itu semuanya untuk bentuk gel. Biasanya paling banyak di agar-agar, jelly, nutrijel, itu banyak. Dan yang ini karagenan itu juga banyak. Itu untuk bikin gel. Nih. Kemudian gum Arab ini juga untuk sesuatu yang jelly, makanan-makanan yang seperti itu. Kemudian sorbitol untuk minuman biasanya. Kemudian manitol pemanis, glycerol juga pemanis. Ya, ini fungsinya pemanis. Jadi dalam satu BTP itu sebenarnya dia satu item BTP bisa beberapa fungsi. Jadi misalnya bisa sebagai antioksidan juga dia karena ada rasa manis dia bisa sebagai pemanis juga ya. Kode 4 juga ini banyak, ini kelompok besar soalnya. Jadi contohnya banyak sekali. Kalau selulosa CMC ini adalah selulosa, itu biasa dari pati tumbuhan. Biasanya di dunia farmasi banyak sekali bikin kapsul, yang paling banyak bikin obat, seperti itu. Kode 5 ini juga lumayan banyak di kue. Natrium karbonat itu banyak, soda kue kita istilahkan, kue, cookies, biskuit, golong-golong yang suka baking, ini biasanya banyak pakai begitu. Kemudian beberapa lagi adalah untuk mengatur keasaman, golongan sulfat, natrium sulfat, dikalium sulfat, kemudian kalsium sulfat, itu golongan sulfat, itu semua juga untuk mengatur keasaman. Untuk pengembang kue itu juga banyak. Nah, kita bahas lagi agak dalam ini kode 6. Karena kode 6 ini paling banyak ditanyakan dan paling banyak memang di makanan, terutama di snack. Karena dia ada penguat rasa MSG atau kita sebutnya MSG. MSG itu adalah monosodium glutamat. Ya, itu adalah E621. Jadi yang paling banyak kita ketemu di makanan, mereka adalah menggunakan E621 ini, yaitu MSG. Ya, itu sebagai menambah citra rasa pada suatu makanan supaya makanan itu lebih enak, lebih lezat, ya tidak hambar. Ada turunan-turunannya. Kalau teman-teman lihat belakangnya mirip namanya, contohnya glutamat itu semuanya ada, nanti ada di natrium glutamat itu semuanya ada sama. Itu turunannya itu dari semuanya sama-sama bersifat penguat rasa. Cuma itu adalah sumbernya yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi semuanya fungsinya sama. Jadi fungsi utama adalah kode 6 adalah penguat rasa. Yang paling sering dipakai tadi adalah E621, adalah MSG. Kita sebut singkatan dengan MSG ya. Nah, karena 7 dan 8 tadi jarang dipakai di makanan, kita nggak bahas. 7 itu adalah kode antibiotik yang paling banyak. Kemudian kita bahas ada kode 9. Kode 9 itu adalah paling terkenal itu adalah lilin lebah atau kita sebut dengan biwoks. Itu adalah dia dari lemak dari lebah biasanya untuk pelapis supaya mengkilat. Jadi kue-kue kadang ditambahkan lagi atau ini di butter juga bisa supaya mengkilat. Setelah itu kan kita olesin di kue supaya mengkilat itu ada. Atau di kosmetik itu banyak untuk pelembab ya. Itu banyak sekali pakai yang golongan 9 ini. Kemudian di sini ada selak, kemudian ada wax itu lilin, ada cysteine. Nah, kita akan bahas satu-satu juga nanti. Jadi kelompok 9 ini adalah pelapis ya, pelapis dan anti. Kemudian ada termasuk gas di sini. Gas itu argon, helium dan nitrogen itu gas. Gas termasuk oksigen di sini yang buat di rumah sakit. Kemudian
kelompok pemanis. Salah satunya juga kode E9 ini dia pemanis. Pemanis ini paling banyak di dalam minuman. Minuman. Contohnya aspartam itu paling sering dipakai. Sakarin itu paling banyak dipakai. Ya, xilitol juga lumayan banyak. Jadi sirup sih, segala jenis minuman hampir banyak yang pakai seperti ini, pemanis karena untuk menambahkan rasa manis di minuman tersebut. Dan kalau obat itu di sirup, emulsi, suspensi itu biasanya pakai banyak ini pemanis super manis seperti ini. Karena mereka juga rasa manisnya tinggi ya, dan lebih gampang untuk kelarutannya di dalam suatu minuman. Ya, kelarutannya mudah sehingga mereka dipilih untuk pemanis di dalam suatu larutan. Bentuknya adalah cairan ya, larutan. Kode 10 ini adalah tambahan kimia yang lain-lainnya. Ini biasa di enzim-enzim pencernaan. Sekarang kita bahas satu persatu ya, yang sering ditemukan dan sifatnya tidak vegan. Nah, mungkin ada teman-teman yang sering baca ya. Baca itu pertama adalah paling kita sering ketemu karmin. Karmin adalah kita istilah lain carmin atau asam karminat itu senyawanya ya. Itu adalah kode E-nya E120 itu paling sering. Itu adalah pemerah. Dia karena diekstraksi dari tubuh serangga ya, betina terutama. Itu dikeringkan dulu lalu dihancurkan di pabrik, dihancurkan lalu dia menjadi suatu kayak pewarna. Jadi warna merah. Ini banyak ditemukan pada makanan, minuman, dan kosmetik itu di lipstick paling banyak. Karmin. Jadi yang merah itu teman-teman coba perhatikan merah yang ditimbulkan itu dari pewarna merah apa. Kalau lipstick itu banyak pakai karmin ini. Jadi perhatikan. Nanti kalau yang makanan atau kue atau snack yang agak merah atau minuman kadang-kadang ada juga karmin ini. Ya. Kemudian karbon hitam itu E153 ini kan dia memberikan warna hitam. Jadi biasanya itu dari makanan-makanan yang kita ingin memberikan warna hitam ya. Kemudian juga ada kita istilahkan tinta cumi itu kan cumi itu di bagian pinggirnya dia akan diekstraksi itu namanya menjadi istilah kita tinta ya, jadi agak kental, cairan kentalnya itu dia warna hitam. Biasa kan pasta yang dipakai atau makanan Jepang itu banyak memakai seperti itu. Jadinya jadi seperti dia bercampur dengan saus ikan ya, seperti itu. Kemudian lagi ini adalah yang kemungkinan. Jadi selain kita kategori vegan dan tidak vegan, ada juga BTP yang kemungkinan. Jadi kemungkinan itu antara dua, grey ya, dia grey area atau abu-abu, itu bisa ada kemungkinan vegan atau tidak vegan. Itu kita bisa ambil contoh, ini contohnya aja ya. B2 itu ada E101, ini bisa berasal dari susu dan bisa telur, bisa juga sintesis. Kalau dia dari susu atau telur maka tidak vegan. Kalau dia dari mineral sintesis itu dia bisa vegan. Kemudian kantasantin ini adalah dia dari segi ikan atau cangkang ikan yang invertebrata ya, cangkang ikan yang keras itu ada zatnya. Kita juga sebut nama lain kitosan. Nah, itu juga bisa. Itu dari ikan juga bisa. Itu dari tumbuhan juga bisa. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kode dua yang tidak vegan yang paling kita temukan itu adalah asam laktat. Asam laktat karena ini dia disintesis melalui suatu fermentasi bakteri. Ini banyak dari susu, namanya laktat. Laktat itu dari laktosa. Katanya asam laktat itu adalah perpaduan antara asam dan basa. Basa itu dipakai dari turunan susu. Jadi biasanya banyak ditemuin di keju, yogurt, minuman susu seperti itu. Nah, ini tidak vegan karena dia dari susu. Nah, ini kemungkinan, untuk hal yang kemungkinan adalah pewarna yang kemungkinan. Ini bisa, contohnya lutein ini dia ada warna kuning, itu bisa dari paprika atau bisa dari sayur-sayuran yang warnanya kuning, lalu bisa diekstraksi dari kuning telur ya, kuning telur yang dipakai. Kemudian juga zeaxanthin ini bisa dari hewani, bisa dari tumbuhan. Kemudian zeaxanthin juga bisa dari kulit jeruk yang warna kuning, kan ini warna kuning kan.
Kemudian astaxanthin ini banyak dipakai di kosmetik sebagai antioksidan ya. Itu bisa dari mikroalga, alga, bisa dari kepiting, bisa dari lobster atau udang atau eh, hewan laut ya seperti itu. Kode 3 antioksidan yang tidak vegan itu kita paling paling banyak tuh lecithin. Lecithin itu biasanya ada yang kuning telur ya biasanya ya. Namun ada juga belakangan ini banyak dari bunga, ekstraksi dari bunga bisa, tapi biasanya dari kuning telur itu biasanya banyaknya di susu formula. Susu formula atau susu yang lainnya itu ada lecithinnya. Ada juga laktat seperti tadi asam laktat tadi dan turunannya. Itu adalah karena dia dari fermentasi bakteri yang bisa dari laktosa susu laktosa itu adalah gula susu. Kemudian adalah E339 itu turunan fosfat itu dari tulang biasanya bone fosfat ya atau tulang. Kode 4 yang tidak vegan itu paling terkenal gelatin. Mungkin sering dengar gelatin itu untuk ekstrak dari kolagen hewan. Paling banyak itu dari sapi biasanya. Kode 4 yang kemungkinan, ini maksudnya kategori abu-abu adalah 422 itu adalah gliserol, gliserin, itu biasanya minyak kelapa bisa atau minyak kedelai. Itu dari minyak, bisa dari lemak. Jadi minyak dan lemak itu sebenarnya kan sama dia, cuman sumber yang berbeda. Kalau dari nabati kita sebut dengan minyak. Makanya kita ngomong minyak, minyak kelapa sawit, minyak nabati, minyak kedelai, minyak dan lain-lain kita sebut dengan minyak. Tapi kalau yang dari hewan kita sebut dengan lemak. Jadi beda lemak dengan minyak hanya dari sumbernya, ya. Dan itu berbeda dari segi suhu ruang. Kalau minyak itu dia cair, di suhu ruang dia cair. Sedangkan lemak di suhu ruang dia berbentuk padatan. Jadi minyak dan lemak ini dua-duanya bisa menghasilkan gliserin ini. Karena gliserin ini banyak jadi BTP di berbagai makanan dan minuman, bisa obat juga banyak. Jadi sering dipakai. Jadi dia ada dua kemungkinan, bisa hewani maupun dari nabati. Kalau di label tertulis gliserol nabati itu adalah berarti dari minyak yang nabati. Biasanya minyak kelapa sawit nih banyak. Ya, karena kelompok 4 ini kebanyakan berupa asam lemak. Jadi tergantung sumbernya. Kalau lemaknya itu dari hewani, maka dia tidak vegan. Kalau minyak yang berasal dari nabati, dia vegan ya. Jadi tergantung sumbernya sih ini. Sama dengan ester, ester asam lemak ini juga sama. Ini paling terkenalnya asam asetat, itu juga sama. Fungsinya juga sama. Asam lemak dan gliserol itu yang tergantung sumbernya dari mana. Kode 5 itu paling terkenalnya bone fosfat atau fosfat tulang. Itu dari tulang ikan. Tulang hewan biasanya tulang sapi maksudnya. Yang E5 yang ada kemungkinan itu asam stearat, itu biasa lemak dari minyak kelapa sawit atau lemak hewani. Kemudian magnesium stearat ini juga kelompok stearat sebetulnya. Ini kata-katanya sama, ini stearat semua. Kemudian kalau ferrosulaktat ini juga laktat itu biasa dari susu. Namanya laktat, pokoknya kalau ada nama laktat atau laktosa itu dari susu. Dari susu karena dia laktosa asalnya. Laktosa itu adalah gula susu. Kode E6. 6 ini adalah penguat rasa. Ini paling banyak dipakai di makanan dan snack. Nah, snack terkenal kita di sini adalah E631 atau dinatrium inosinat. Ini sering sering ini dipakai di snack. Terutama snack ada rasa ikan, ada rasa rumput laut itu sering. Nah, ini bisa dari ikan, bisa dari fermentasi gula. Gula. Sama halnya dengan yang E635 itu juga bisa. Itu dari dua kemungkinan juga. Ya, dari fermentasi gula atau dari ikan. Nah, ini juga kemungkinan, maksudnya kemungkinan juga. Sama, ini juga golongan-golongan penguat rasa di sodium glutamat. Kemudian ini kan kalau tadi yang kita bisa vegan itu adalah E621 atau MSG atau monosodium glutamat itu adalah awalnya, sedangkan ini turunnya ada beberapa hal yang lainnya. Yang lainnya artinya itu teman-temannya, tapi dia berbeda golongan tetapi fungsinya sama. Contohnya itu adalah ini. Inosinat ini banyak dipakai ya.
bisa bentuknya disodium atau dua ya, bisa trisodium, bisa mono itu satu, monosodium, atau paling terkenalnya ini sih E631 itu sama E635. Ini dua ini paling banyak dipakai. Kadang-kadang dalam suatu makanan atau snack itu menggunakan dua penyedap rasa yang beda golongan. Jadi dia juga pakai E621, dia juga pakai E631. Dua-duanya pakai. Jadi menambah menjadi lebih gurih, lebih enak ya. Kita makannya enak. Kalau kita terasa enak, kadang-kadang memang istilah kita micinnya banyak. Makanya hati-hati juga. Kalau makanan snack itu kalau terlalu enak, kadang-kadang banyak micinnya atau istilah kita penguat rasa ya. Penguat rasanya banyak seperti ini. Kalau golongan 7 dan 8 kita tidak bahas karena dia tidak ada di makanan. Kita bahas adalah kode 9. Kode 9 paling terkenal itu adalah lilin. Kita sebutnya lilin atau lilin lebah. Di sini adalah, nah, biwoks ini lilin lebah ini produksi secara alami oleh lebah, dari lebah itu. Nah, ini banyak dia di kosmetik untuk pelembab. Kemudian selak itu getah atau resin dikeluarkan oleh serangga. Serangganya berupa kutu betina. Ini juga banyak di kosmetik. Kemudian sistein ini protein, kreatin dari bahan. Ya, bisa dari ayam atau bebek, biasanya dari segi kelompok unggas. Lanolin paling terkenal juga, itu lemak bulu domba. Itu biasanya dipakai di kosmetik banyak, obat juga banyak. Kemudian E920 itu sistein, itu juga sama, kelompoknya itu juga sama. Kalau 921 sistin, beda ya, sistin itu sama kakak adik, tapi sama-sama itu dari protein, berupa protein hewani biasanya. Laktilol itu adalah dia gula susu atau laktoside juga, jadi sebenarnya dia dari susu. Ini ada kelompok lain-lain. Kelompok lain itu nggak banyak, itu cuman paling terkenalnya lisozim ini enzim itu dari putih telur ya. Kemudian dari E1000 adalah dari asam kolat, itu biasanya dari empedu sapi. Dan amilase ini paling terkenal itu enzim pencernaan, itu dari pankreas hewan biasa, hewan mamalia, paling banyak sapi ya paling banyak. Kita lanjut dengan beberapa istilah yang kita sering ketemu di makanan, tapi bukan kode E. Jadi kita kadang bingung, ada banyak istilah, tapi dia bukan kode E. Contohnya paling banyak perisa. Perisa ini apa sih? Sebenarnya perisa tuh menimbulkan rasa. Namanya perisa. Ya, jadi suatu konsentrat atau zat kita sebut yang digunakan untuk memberikan atau meniru rasa tertentu. Contohnya durian. Kita di dalam kue itu jadinya perisa durian. Jadi dia bukan asli durian, tapi kita menambahkan citra rasa seperti durian. Itu biasanya paling banyak di makanan, minuman paling banyak. Kan kita sering baca tuh perisa itu paling banyak. Nah, perisa ini ada kemungkinan bisa berupa hewani maupun nabati, dan tergantung asalnya dari mana. Kemudian kalau stearum ini juga jarang sih dipakai ya, ini dari belang-belang. Kasein ini juga banyak, ini kasein, kausesin itu dari susu, protein susu. Laktosa tadi, susu, gula dari susu. Ini dipakai kasein yang ini banyaknya pakai di susu formula atau minuman-minuman yang emulsi kayak misalnya yogurt itu juga ada itu. Kita sering dengar lagi whey. Whey itu cairan ya dari susu juga. Jadi untuk pembuatan kue, keju atau yogurt itu biasa banyak pakai whey karena dia turunan dari susu, juga sejenis protein. Albumin kita sering dengar, itu paling sering juga albumin, nama lainnya protein, itu protein paling tinggi di hewani dan manusia. Jadi kita 80% manusia kita adalah dari albumin ini. Jadi protein dalam plasma darah kita. Sama kalau ada di kita dan ada di hewani. Makanya albumin ini dia positif adalah tidak vegan, dia selalu dari hewani. Karena hanya ada di manusia dan di hewan. Madu kita sering dengar, honey kita sering dengar. Madu itu berasal dari lebah madu yang biasanya banyak-banyak untuk minuman-minuman yang ada madu sebagai bahan baku, dia bisa, atau sebagai bahan tambahan pangan.
Jadi bisa sebagai murni dia sebagai bahan baku, dia tidak ada tambahan yang lain, atau ada minuman jahe ditambahkan dengan madu, itu juga ada. Jadi itu dia sebagai BTP. Jadi bisa ada dua kemungkinan, dia sebagai bahan baku maupun dia sebagai bahan tambahan pangan. Dia itu cairan kental rasanya manis, itu dari lebah. Kita juga sering dengar propolis, itu juga mirip dengan madu, mirip. Itu juga dari lebah. Kemudian juga royal jelly dan lain-lain, itu juga mirip sih, itu juga dari lebah-lebah itu. Jadi dia tidak vegan. Kemudian kita bahas lagi seperti tadi sudah ada di depan itu gliserin. Gliserin itu biasanya dari lemak hewani. Lanolin kita juga sering tadi udah itu lemak dari domba. Biasanya di kosmetik banyak. Gelatin ini paling banyak juga. Kemudian juga ada ini aspik. Aspik ini jelly. Daging itu yang berbentuk jelly-jelly dari daging atau ikan biasanya. Kemudian ini adalah lemak dan lemak babi dan sapi, ini juga banyak ya. Kalau ini udah pasti, ini udah pasti ya. Yang bunyinya seperti itu udah pasti dia vegan. Kemudian kolagen, ini juga sering kita dengar kolagen. Ini protein yang biasanya bersumber dari hewan. Kolagen itu dari kulit dan tulang ikan. Elastin ini juga sama, protein dari hewani juga sama. Keratin itu biasanya protein yang ada di rambut maupun kuku, itu namanya keratin. Sistein seperti tadi di awal udah jelasin, itu biasanya dari bulu hewan, bisa di adonan kue itu juga kadang-kadang ada. Itu minuman juga ada kadang-kadang. Bentar. Enzim. Nah, enzim ini biasanya banyak di suplemen ya, banyak atau untuk pengobatan saluran cerna. Ini yang enzim. Enzim ini lipase, amilase, dan protase, itu 3 enzim yang paling terkenal. Itu biasanya dari pankreas, amilase dari saliva ya, dan protease itu dari lambung. Apa? Nggak bisa sih. Nah, dari lambung, lipase itu dia menghasilkan beberapa enzim lagi. Ya. Ini paling terkenalnya Renet. Renet ini sering dengar ya, teman-teman sering dengar. Renet itu renin, menghasilkan renin, nanti akan biasanya dipakai banyak untuk keju. Untuk keju paling banyak. Renin itu adalah dari renin dari lambung anak sapi paling banyak dipakai. Itu dalam pembuatan keju. Pepsin itu dari lambung juga. Karena asalnya semua enzim yang di sini itu dari protease tadi, dari enzim pencernaan, dari golongan pencernaan, makanya dihasilkan yang enzim pencernaan juga. Triptin dan chymotrypsin ini sama di pencernaan berupa di usus halus tepatnya ya. Kemudian kapsaicin dan itu ada dari asalnya dari enzim protease ini. Karena kan asalnya biji kopi itu di dalam tubuh luak ini difermentasi dulu ya melalui enzim protease ini, lalu katanya dikeluarin lewat BAB-nya. Jadi itu loak itu asal dari loak itu juga dikatakan tidak vegan. Kemudian ini yang kita bahas ada ikan. Ikan itu albumin, bisa ada ikan gabus, biasanya albumin yang padat atau kapsul bentuknya ya. Itu dari ikan. Minyak ikan yang kita sering dengar ini, cod liver oil itu pada vitamin sirup anak terutama emulsi itu banyak sekali cod liver oil ini. Insiglas juga sering, ini adalah dari renang ikan, itu gelatin juga. Kemudian D3 itu kita sering dengar itu dari lanolin, lemak domba, bulu domba. Biasanya kalau kita mau pilih, kita pilih vegan D3 ada ya. Bisa D2 atau vegan D3, kita pilihnya. B12 bisa. Kemudian EPA dan DHA ini juga bisa dari minyak ikan biasanya. Bisa juga dari alga, jadi ada kemungkinan deh. Dua kemungkinan. Nah, kita sudah bahas tadi tentang bahan pangan. Banyak sekali ya, banyak sekali sumber-sumber yang tidak jelas, yang susah kita mengerti, yang banyak istilah, kita tidak susah memahaminya ya, banyak kode kemudian banyak kode kimia, dan memang di label itu banyak sekali tercantumnya, kadang-kadang lebih dari satu atom, kadang-kadang BTP itu dia berupa campuran, jadi lebih dari satu BTP, jadi bisa juga beberapa jenis yang masih dalam satu kelompok.
Seperti penguat rasa tadi bisa dalam satu makanan dia bisa pakai dua item dengan golongan yang berbeda, tetapi fungsinya sama. Itu dia pakai E621 dengan E635 misalnya, dia gabungin itu juga ada. Jadi banyak sekali seperti itu yang terjadi di lapangan. Ya benar ya, Bapak-bapak dan Ibu. Jadi kita di sini menyimpulkan sarannya untuk memeriksa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu supaya lebih aman. Pertama, cara-cara kita melihatnya, kita pertama periksa labelnya. Kemudian di sini juga ada beberapa makanan yang sudah sertifikasi vegan, itu paling aman. Di pasaran teman-teman bisa lihat ada item-item kita beberapa item yang kita sudah lihat itu sudah ada sertifikasi vegan dan ada logonya. Logo vegan itu artinya aman dikonsumsi atau vegan. Cari logo atau label vegan, logo sertifikasi. Ada juga produsen yang menuliskan vegan seperti itu atau vegan friendly atau plant-based macam-macam. Nah, itu juga bisa jadi acuan sih, bisa bisa seperti itu melihat kemasan seperti ini. Jadi rajin-rajin atau teliti melihat kemasan. Nomor dua, teliti membaca daftar ingredient. Kadang-kadang di label itu, makanan minuman itu tidak mencantumkan sertifikasi vegan, tidak mencantumkan logo vegan, tidak. Tapi kita lihat ingredientnya. Kita bisa lihat zat yang di dalamnya. Bahan baku maupun bahan tambahan pangannya ya. Yang ketiga paling gampang, tanyakan langsung ke produsen atau penjualnya. Itu paling gampang, paling sering kita lakukan ya, paling sering kita lakukan. Keempat, waspada pada bahan yang tersembunyi yang kita sebut tadi, seolah terkesan dia vegan, tapi sebetulnya dia tidak vegan. Ada seperti itu, ada juga istilah-istilah misalnya untuk free, misalnya laktosa free atau dairy free atau egg free. Memang ada istilah seperti itu, tetapi di balik itu dia tidak vegan. Itu juga ada. Jadi waspada terhadap istilah-istilah yang tersembunyi atau bahan tersembunyi. Jadi contohnya salad. Salad itu ada yang bisa dari mengandung madu atau mayones sendiri itu ada yang dasar telur atau ada susu. Jadi ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya untuk mendeteksi makanan minuman itu vegan atau tidak. Nah, paling gampang juga bisa tanya langsung ke produsen atau penjual bisa juga. Oke. Terima kasih untuk materi yang sudah saya sampaikan. Sampai di sini aja ya. Teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa bertanya kalau ada pertanyaan. Nah, ini ada pengumuman, mungkin ini disampaikan oleh moderator ya, lebih jelas pengumumannya. Silakan, moderator. Oke, terima kasih dengan pembicara kita, Ibu Miami. Ya, teman-teman, ini kita ada acara juga ya, acara spesial Vegan Karnaval itu di Jakarta 2025. Ini akan diadain dari tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2025 di Maitreya Wira School ya, Jakarta, teman-teman. Ini di Citra Garden 3 Blok C nomor 12. Ya, teman-teman. Yuk kita datang ramai-ramai untuk ramein acaranya, teman-teman. Ya. Dan untuk sesi pertanyaan ini Ibu Miami udah banyak sekali pertanyaannya. Bentar ya. Nah, ini dari Pak Kiswan. Dia bertanya, apakah vegetarian dan vegan? Keju apakah vegetarian? Dan apakah keju mozzarella vegan? Dan adakah keju vegan yang dijual dijual bebas di pasaran? Ya, Ibu Miami boleh dijawab? Masih banyak nih pertanyaannya nih. Jadi, ya, jelas. Ya, jadi sudah dijelasin tadi, W itu adalah dia tidak vegan. Ya, pertanyaan tadi kan W itu vegan apa tidak ya? Jadi W Ya. dia tidak vegan. Tapi dia termasuk vegetarian karena dia adalah cairan yang dari susu. Susu setelah proses pembuatan biasanya dipakai proses pembuatan whey atau yogurt atau susu. Jadi dia berasal asalnya dari susu. Yang kedua pertanyaan tadi kan keju. Keju itu ada yang vegan ada tidak. Ya betul. Kalau keju
keju vegan itu ada, itu bisa berasal dari kedelai. Itu ada yang jual di pasaran ada. Cuma nama mereknya saya lupa. Nanti kalau mau nanti saya kirim gambarnya yang keju vegan itu ada. Ada di pasaran sudah lumayan banyak yang jual sih keju vegan itu ada. Cuman nama merek dagangnya saya lupa mereknya. Ada beberapa sih, ada beberapa dan itu bisa beli online juga lumayan banyak. Cuman juga saya nggak sebut merek dagang ya, karena kan saya juga bukan jualan di sini Pak, bukan jualan. Jadi ada, pokoknya keju vegan itu ada. Kemudian pertanyaan lagi, Oke, pertanyaan yang kedua itu kode apa yang bahan mengandung hewan dan produk turunannya? oh tadi ada ini ketinggalan yang mozzarella itu dia ada tergantung pabriknya. Ada yang dari Green Label itu dia vegan ya. Ada yang dari apa istilahnya? Ada juga dia vegetarian. Nanti bisa dilihat itu jenis kejunya ada yang vegan juga. Tadi yang selanjutnya pertanyaannya apa? Oke, Ibu Miami, itu Halo. bertanya kode apa yang bahan mengandung hewan dan produk turunannya? Kode ini, kode e-number BTP tadi yang sudah saya jelasin tadi, ada yang dia termasuk tidak vegan, ada yang kemungkinan antara vegan, tidak vegan. Kalau yang tidak vegan berarti itu dari hewani. Jadi tadi sudah dijelasin itu. Dari mulai pewarna sampai ke kode 9 itu ada. Nah, kan pertanyaannya tadi kode berapa saja yang tidak vegan kan maksudnya begitu kan? Nah, semua kode, iya kode E itu dia ada yang vegan, ada yang tidak vegan dan ada yang gray area atau area abu-abu antara vegan atau tidak vegan. Nah, contoh yang pasti ini contohnya pewarna itu karmin seperti saya jelasin tadi karmin. Kemudian kalau ini riboflavin itu kemungkinan. Kalau yang ini kode 2 itu asam laktat karena dia dari susu ya, jadi tidak vegan. Kalau yang kode 3 ini seperti ini, lecithin. Sudah ada di slide ini tadi jelasin. Kemudian gelatin ini juga tidak vegan. Jadi ada kode E tertentu yang memang dia tidak vegan, sudah ada di slide ini, Pak. Oke, ya, makasih ya jawabannya Ibu Miami. Ini masih lagi nih banyak pertanyaan nih ya. Ya, Oke, ya, boleh. mie instan seperti merek Indomie dan sedap sudah tidak ada komposisi telur. Apakah mie instan di Indonesia maupun di dunia sudah vegan? Mie burung darah, apakah aman untuk vegan? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Ini jadi Kalau ya. Kalau mau bicara mie di seluruh dunia vegan ya tidak bisa saya jawab karena kan kita mesti lihat satu persatu komposisinya mie yang ada. Antara mie Indomie dengan mie sedap itu juga mungkin komposisinya sudah berbeda. Jadi pertama kali kita harus lihat komposisinya sih, komposisinya. Walaupun ada satu merek yang ada pakai telur, ada merek lain yang tidak ada telur. Jadi kembali ke tadi, kita lihat cara memilah atau mendeteksinya seperti tadi saya jelasin, itu salah satunya kita bisa lihat dari ingredientnya, dari komposisinya. Ya. Kemudian Oh, pertanyaannya kedua, mie darah. Mie darah itu kan merek ya. Mie darah sendiri itu beberapa bentuk lagi, ada yang pipi, ada macam-macam, dan ada yang bentuknya bak besar ya, agak besar. Nah, itu kembali ke komposisinya juga. Mungkin ada yang pakai telur, ada yang tidak. Ini jadi tidak bisa saya jawab. Jadi mesti nanti kasih contoh misalnya yang ini kasih komposisinya kirim. Nah, baru kita bisa ngomong ini vegan atau tidak. Kalau ngomong secara umum merek mie darah itu kan banyak soalnya. Dia ada yang ada telur, setahu saya mie darah telur yang ada komposisi telur itu juga ada. Ada yang bentuknya pipih, ada yang bentuknya yang biasa warna kuning. Ada yang bentuknya dia gede agak panjang kan. Bentuknya isinya banyak, maksudnya berapa keping itu juga ada. Jadi di pasaran tuh mie darah ini banyak ya. Jadi nggak bisa menentukan ini vegan atau tidak kan dia banyak soalnya. Jadi yang mana mungkin mesti dilihat juga satu persatu komposisinya. oke, Jadi para kira-kira seperti itu. cinta mie udah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Biskuit nih, ini pecinta biskuit nih. Biskuit, Kenapa? Pertanyaannya sih. ya, apa yang biasa dibilang vegan?
tapi ternyata tidak vegan. Dan apa zat dan bahan yang mengandung unsur hewani yang dijumpai kue vegan ternyata tidak vegan karena belum tes DNA. Ini pecinta kue dan biskuit. Ya, silakan Ibu Miami. Kalau biskuit dan kue itu juga cookies dan macam-macam itu saya udah bilang itu kembali ke itemnya apa. Karena biskuit ini banyak. Bisa kasih contoh nggak biskuitnya apa? Biskuitnya banyak di pasaran, mereknya juga banyak. Jadi kita juga mesti lihat komposisi satu persatu. Dan dia sendiri yang sama, misalnya saya ambil contoh misalnya Oreo ya, Oreo itu sendiri dia banyak variannya. Ada yang original, ada yang apa ya istilahnya blue violet atau apa, dan ada yang coklat macam-macam. Nah itu ada variannya lagi gitu. Jadi banyak sekali. Jadi nggak bisa disebut, harus lihat satu persatu lagi itemnya. Yang misalnya Oreo dalam hal ini dengan original dengan yang rasa coklat itu udah berbeda komposisinya. Contoh lagi biskuit A dengan A yang satu A dengan yang A1B itu kan sama-sama biskuit A, tapi dia punya varian berbeda. Itu juga mesti dilihat lagi sih. Ya, jadi mau dibilang biskuit hampir banyak di pasaran memang biskuitnya tidak vegan karena kebanyakan dari telur dan susu banyak-banyak. Karena kan dari pembuatannya itu selalu mereka pakai telur banyak kan supaya ada fungsinya, misalnya dari apa ya, segi pengkilat lebih mengkilat dengan pakai telur seperti itu kira-kira. Jadi biasanya memang di pasaran biskuit kue itu banyak mengandung susu dan telur, itu banyak. Tapi ada yang tidak, itu nanti kita harus lihat satu persatu lagi komposisinya. Seperti itu. Dan yang kedua pertanyaan tadi, kalau kita lihat vegan, seolah-olah vegan ternyata tidak vegan. Yang seperti saya jelasin tadi, memang kadang-kadang kita terlihat itu seperti vegan tuh. Ada di labelnya keluar banyak apa ya, rumput laut, misalnya rasa rumput laut, terus ada rasa sayur macam-macam. Setelah kita teliti itu ternyata tidak vegan. Bisa juga crackers rasa sayuran, itu banyak. Crackers kan kita terkesan dengarnya crackers atau biskuit rasa sayuran. Kita terkesannya itu adalah dari nabati, tetapi setelah kita baca itu dari ada yang susu telur dalamnya, dalam BTP-nya. Dan ada yang lain, misalnya dia pakai pewarna, misalnya dia warna merah, dia pakai warna karmin, itu juga ada. Jadi seperti itu, jadi harus kita cermati. Memang terkesan kita pertama lihat labelnya, dari lihat ada gambarnya sayuran dan ada istilahnya crackers sayuran, tapi belum tentu vegan seperti itu Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita harus lihat satu persatu juga sih. Kira-kira begitu. Oke, thank you jawabannya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang dari Zoom meeting ya. Ini Bu Tanti, dia tanya, kalau vanili bubuk vegan tidak ya? Sekarang tulisan komposisi makin lama makin kecil tuh. Iya tuh, ya kan? Makin kelihatan ya, makin kecil ya. Di kemasan ya. Paling aman memang ada yang label vegan ya. Kalau bagi yang usaha makanan minuman, prosedur untuk mendapat label atau sertifikat vegan gimana ya? Maaf materinya nanti di-share tidak ya. Nah, dia minta materinya juga Ibu Miami. Oh ya, materinya nanti boleh kita share ya, share Japri aja. Boleh Japri nanti. Nanti di terakhir nanti saya tinggalin WA aja ya, boleh Japri. Boleh tanya-tanya juga sih. Karena tiap hari saya juga dapat pertanyaan. Pertanyaan seperti ini, misalnya ini vegan atau tidak, ini boleh makan atau tidak, itu banyak. Jadi boleh Japri. Ya Pak ya, Pak moderator itu boleh Japri kita. Nanti coba ketik WA-nya di terakhir itu boleh di komentar, di kolom komentar. Dan ini materi nanti kita kirim. Oke, saya klik ya. Ya. Sambil jawab pertanyaan. Atau slide ini bisa dimasukin ke kolom komentar nggak, biar diunduh, Pak moderator. Slide yang mana? Slide yang saya kirim. Bisa apa, saya kasih nomor telepon. Oh ya juga boleh. Aja, jadi nanti tinggal kontak aja ya. Boleh. Atau slide-nya langsung masukin juga boleh, nggak apa-apa ya. Ya, ini kontaknya boleh 24 jam ya? Tergantung. Oke. Ya udah, sambil jawab pertanyaan dulu, nggak apa-apa. Nanti saya ngacak di situ. Ya, tadi vanili ya, Pak, vanila, bubuk vanila. Kalau vanila itu
lebih ke Prisa ya. Itu bisa vegan, Itu dari sintetik. Itu biasanya paling banyak di dalam kue, pembuatan kue yang menimbulkan rasa vanili atau vanila. Kue, cookies, biskuit, roti juga kadang mungkin ada. Ya. Kemudian pertanyaan itu tentang label ya, label. Jadi memang di BPOM itu dia ada label pangan, ketentuan label pangan yang harus dicantumkan. Bisa berupa nama itemnya apa, itu sudah pasti harus dicantumkan. Komposisinya apa, itu ada. Kadaluarsa itu ada. Alamat, bukan alamat ya, posisi kita membuatnya, misalnya kota mana kita membuatnya itu ada. Batch itu penting. Jadi ada 7 bagian yang harus wajib dicantumkan dalam label, itu BPOM ada. Komposisi di dalamnya ada. Cuma memang tidak ada aturan yang harus dikecilin atau besarin, itu enggak. Dikecilin atau besarin itu enggak ada aturan. Ya, tapi harus dicantumkan ada. Cuman ukurannya itu memang tidak ditentukan. Itu tergantung produsen maunya di setting labelnya seperti apa. Itu kan dari pembuatnya, dari produsennya yang bikin, dari si pabrik yang bikin. Jadi memang besar kecilnya itu tidak ada aturan ketat maksudnya ya. Ya. Usaha kita ya kita membacanya dengan benar ya. Apa pakai kaca pembesar ya, Mbak? Bisa kalau kurang jelas atau gimana? Atau misalnya di foto di zoom atau gimana? Misalnya nih, memang tapi saya rasa kayaknya kelihatan sih nama-namanya. Walaupun dia sekecil apa, kita masih bisa kebaca komposisinya. Karena memang salah satu ketentuan label itu bisa terbaca oleh si konsumen. Dia aturan label itu memang harus kita bisa baca gitu. Jadi mereka walaupun kecil, mereka sih tidak sekecil apa gitu, seperti itu. Pasti kita masih bisa baca. Dan untuk sertifikasi vegan kita memang sudah ada ya, sertifikasi vegan, karena teman-teman bisa lihat di lapangan sudah ada logo sertifikasi vegan, berarti itu produknya sudah ada di sertifikat melalui tes DNA ya, dengan tes DNA jadi tahu bahwa itu sumbernya ada dari hewani atau bukan. Itu memang sudah kita jalankan oleh IVS kita. Jadi ibu yang berminat untuk sertifikasi itu boleh hubungi ke IVS ya. Bisa cek di website juga, kan kita ada website di IVS, itu bisa lewat website. Ya, oke ya, sudah terjawab teman-teman ya. Ini Bu Miami dia ada chat di kolom chat, materinya diposting aja di sini biar gak usah repot satu persatu di WA. Sekedar saran, boleh Pak Iya. nih? Bisa nggak? Saya Satya tolong, Satya. Ya, oke. nggak, Pak Moderator bisa posting nggak? Ya. Kita pertanyaan ke yang lain ya, bentar. Sampai Ya. kita boleh ya di posisi Ya, itu. maksud saya memang mau posting, cuma saya nggak tahu caranya. Ya, Bapak Satya nih lebih canggih dia. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Bu Yeni. Ya, apakah bahan selak itu termasuk vegetarian? Teman-teman, untuk pertanyaan berikutnya, kalau yang mau tanya langsung boleh ya, buka on kamera, silakan bertanya secara langsung. Ya. Tadi kan selak sudah ada di slide ya, di slide sudah ada. Slide sudah ada ya, itu dari dia tidak vegan, itu dan tidak vegetarian juga ya. Jadi tidak vegan dan tidak vegetarian. Di slide-nya sudah ada, Pak. Oke. Di slide sudah ada, nanti kita share aja slide-nya, ada yang minta. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, Bu Devi. Ya, vegan dan vegetarian internasional masih pakai bawang? Pakai bawang nggak tuh? Yang mana Pak? Yang mana? Yang Bu Devi Surya Kurniawan. Coba bacain, Pak. Vegan dan vegetarian internasional masih pakai bawang? Kalau menurut saya sih ada. Untuk di internasional mereka penganut vegan itu mereka masih pakai bawang. Ada sebagian masih pakai bawang. Ya, teman-teman ada yang mau buka suara, buka kamera, langsung tanya langsung dengan Bu Miami? Silakan, dipersilakan nih. Saya tunggu sebentar ya. Kalau belum ada yang buka, kita ke sesi lagi pertanyaan yang berikutnya, baik chat punya nih. Ayo buka video. Silakan bertanya. Kalau masih belum, saya langsung ke yang berikutnya. Ini Bu Yeni.
Ya. W adalah cairan yang terpisah dari susu, jadi bukan dari lemak hewani. Apakah itu berarti masih aman dikonsumsi orang yang vegetarian ya? Oh, ini yang tadi ya. Ya, whey itu betul cairan yang terpisah dari susu. Jadi memang dia masih vegetarian, tapi bukan vegan. Kan tadi slide itu kan kita menjelaskan vegan. Jadi tidak vegan, Pak. Di slide itu pertama kan yang tidak vegan, pertama adalah whey. Whey itu dia tidak vegan. Oke, ya udah terjawab dengan Tapi memang masih aman kalau untuk konsumsi. Kecuali dalam satu produk ada item lain yang bersama whey. Nah, itu yang dari lemak hewani itu bisa ada kemungkinan. Jadi dia menjadi tidak vegetarian, ya. Jadi Oke. ada tambahan lainnya. Kita lanjut lagi dari Bu April. Malam Bu Mia, bahan pewarna, pengawet, penyedap dan perisa sintetik ya yang ditambahkan pada makanan itu apakah aman dikonsumsi? Bagaimana batasnya agar aman dikonsumsi, Bu? Nah, ini biar aman gimana nih? Ini di Facebook juga ada yang mau minta materinya juga. Bisa tolong di-share juga di Facebook ya? Iya, ya. Saya jawab di kolom chat ya. Tadi pertanyaannya dari ini, bahan-bahan pewarna, pengawet, penyedap, dan perisa sintetik yang ditambahkan pada makanan itu apakah aman dikonsumsi? Bagaimana batasannya agar aman dikonsumsi, Bu? Jadi mengenai peraturan bahan tambah pangan itu sudah diatur di BPOM ya, seperti slide pertama yang saya jelasin itu sudah ada diatur di BPOM. Ada BPOM nomor 11 tahun 2019 itu tentang bahan tambahan pangan. Jadi khusus membahas tentang BTP. Nah, di dalamnya sudah menjelaskan itu batas maksimal penggunaan BTP ini. Jadi sudah ada peraturannya, ketentuannya. Jadi kalau pabrik pembuat makanan, produsen membuat suatu makanan, mereka harus mengacu kepada peraturan ini. Jadi misalnya pewarna yang dipakai sekian komposisinya berapa ppm itu sudah ada peraturannya, Pak. Jadi kisarannya batasannya sampai di sini sampai sekian itu sudah ada. Jadi makanan yang dan minuman yang sudah ada BPOM secara BTP itu sudah aman batas maksimalnya. Karena dengan mereka batas maksimal BTP itu masih memenuhi ketentuan, barulah mereka bisa dapat nama BPOM. Jadi ibu jangan khawatir bahwa terlalu banyak pengawet, terlalu banyak pewarna nanti jadi berbahaya. Tapi sebetulnya tidak, itu semua sudah diatur, sudah ada rank batasan maksimalnya. Oke, sudah terjawab ya, Bu ya. Hmm. Ya, kita ke pertanyaan yang berikutnya lagi. Oke. Sering makanan yang tadinya dikira aman buat kita yang sudah ikral ternyata tidak aman, baru diketahui setelah dikonsumsi lama. Bagaimana tidak Jadi supaya tidak salah, seperti saran tadi, pertama kita baca label. Label itu produk, kalau bisa yang ada sertifikasi vegan itu paling aman. Itu pasti sudah vegan kan. Kemudian ada yang logo-logo vegan, misalnya ada Fanbase itu juga bisa. Yang kedua kita lihat teliti komposisi. Oke, gak apa sambil ngomong aja lah. Ya. Seperti tadi yang slide itu sudah sini. Yang cara deteksi makanan minuman vegan itu sudah ada di slide terakhir. Pertanyaan berikutnya, Blue Band mentega vegan nggak ya? Kalau selama ini kita tahu Blue Band nggak vegan, tapi dia vegetarian bisa. Ada beberapa golongan Blue Band kan Blue Band itu banyak kan. Ada yang beberapa macam itu. Nah itu tidak vegan, tapi mungkin yang nanti kita lihat kembali ke komposisinya. Ada yang mungkin vegetarian, tapi yang pasti dia tidak vegan. Jadi Blue Band mentega itu tidak vegan. Oke, terjawab ya. Iya. Nanti dia akan misalnya dia keluarin yang benar-benar ada tulisan Blue Band vegan dan dia ada sertifikasi vegan, bisa itu adalah vegan. Mesti lihat produknya sih. Maksudnya mesti lihat komposisi produknya yang dimaksud tuh Blue Band yang mana. Kerupuk vegan tidak mencantumkan komposisi. Apakah bisa mengandung hewani di dalam kerupuk yang berlabel vegan?
Itu bisa ditanyakan ke produsen. Ditanyakan ke produsen aja, Bu, yang pembuatan kerupuk itu vegan apa tidak untuk kepastiannya. Karena itu kan biasanya gini, Suara Bu Nyami masih homemade ya, atau buatan rumahan. Kadang-kadang mereka tidak ada izin. Mereka tidak bikin izin TOM atau tidak izin PRT. Jadi mereka tidak wajib mencantumkan komposisi. Tapi caranya ya kita tanyakan ke produsen, ke pembuatan kerupuk itu. oke. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Kosmetik banyak yang mengandung hewan dan katanya bagi agama tertentu tidak halal. Apakah ada unsur dari babi atau hewan lain yang tidak halal proses pengambilannya? Ini pertanyaan dari Facebook. Kosmetik itu memang ada yang tidak vegan, itu ada. Contohnya misalnya karmin tadi yang dipakai banyak di lipstick. Nah, itu termasuk tidak vegan, itu contohnya. Jadi mau dibilang kosmetik ada yang tidak vegan ya memang betul. Dan malahan tidak banyak yang tidak vegan karena kan kosmetik ini pengguna luar. Jadi biasanya pabrik-pabrik eh, tidak terlalu konsen untuk melakukan sertifikasi vegan ya. Tapi ada beberapa kosmetik yang sudah sertifikasi vegan, itu bisa lihat di website. Bisa dilihat di website IVF kita, itu sudah ada beberapa kosmetik yang sudah ada sertifikasi vegan. Terjawab teman-teman. Kalau yang mau tanya langsung boleh ya. Tadi saya dengar suara mic-nya Bu Nyami masih sedikit bergema. Bisa tuh dicek lagi ya mic-nya. Ini ada yang tanya lagi dari Bu Ling Ling. Daily mie yang bersertifikat vegan dari FIS, kenapa masih ada bau bawang ya Kak? Beberapa teman juga memiliki komentar yang sama saat mencoba mie-nya. Ada bau bawang. Boleh konfirmasi dari FS mengenai hal ini? Daily mie memang sudah sertifikat vegan, jadi otomatis tidak mengandung bawang. Tidak mengandung bawang, tapi bau yang ditimbulkan mungkin dari istilahnya apa ya, herba atau rempah-rempah. Biasanya kan kalau pembuatan itu ada rempah-rempah tertentu. Nah, itu mungkin mirip mirip dengan bawang, tapi sebenarnya tidak ada bawang. Kalau dia sudah sertifikasi, itu tidak mengandung bawang, jadi aman dikonsumsi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini bagaimana gambar? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan lecithin kedelai? Apakah vegan? Kalau keterangannya lecithin dari kedelai vegan karena dia dari kedelai. Jadi tadi ada kemungkinan kan, bisa dari susu sapi, bisa dari susu kedelai, bisa nabati. Jadi kalau dia keterangannya lecithin vegan atau lecithin nabati itu vegan. Oke, terjawab Ya. ya. Hmm. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ya, bagaimana terigu? Apakah bisa untuk orang vegan? Terigu, bisa nggak orang vegan? Jadi gini, tepung terigu yang di pasaran ini hampir semua ketentuannya dia ada namanya fortifikasi. Fortifikasi ya. Fortifikasi yang ditambahkan itu kan ada macam-macam, ada A, ada D, ada B12. Jadi tergantung fortifikasi yang ditambahkan, Pak. Kalau fortifikasi yang ditambahkan itu tidak vegan, maka dia tidak vegan. Tapi kalau tepungnya murni, tepungnya aja, itu kan vegan. Tapi ketentuan sekarang, ketentuan dari BPOM itu kan tepung itu adalah harus difortifikasi dengan penambahan vitamin dan mineral. Nah, tergantung nanti mineral dan vitamin yang ditambahkan. Nah, itu yang menjadi penentuannya dia vegan apa tidak. Oke, kita ke pertanyaan lagi yang berikutnya. Ya, bagaimana minyak goreng yang fortifikasi, apakah bisa saja mengandung unsur hewani? Sama dengan tepung tadi, bisa aja kan minyak juga butuh ada penambah fortifikasi. Nah, tergantung fortifikasi yang ditambahkan. Jadi bisa ada kemungkinan tidak vegan dan ada kemungkinan vegan. Tergantung fortifikasi yang ditambahkan. Tes. Oke, Jelas, Lor? jelas. Sambung lagi ya. Ya. Apakah air
minum dalam kemasan mengandung zat-zat kimia atau zat berbahaya lainnya. Air kemasan yang sudah ada BPOM, otomatis dia itu aman untuk kita minum sehari-hari, untuk kita minum. Yang sudah ada BPOM ya, dalam hal ini sudah ada izin. Ya, ada lagi nih pertanyaan nih. For Vita itu vegan tidak ya? Kalau yang berdasarkan pengalaman, memang di lapangan teman-teman banyak menggunakan Forvita ini untuk pembuatan kue. Jadi memang boleh dikatakan yang kita pakai saat ini Forvita yang dianggap aman untuk pembuatan kue atau dalam makanan kita sehari-hari, Pak. Ya, sudah terjawab. Ya. Masih ada yang mau bertanya, boleh nih, boleh di itu ya, kameranya di on kan, langsung tanya langsung kepada Ibu Miami ini. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Daging buatan atau daging palsu, apakah bisa terjamin 100% vegetarian atau vegan? Kalau itu Pak, saya tidak bisa menjamin 100% vegan atau vegetarian. Kalau dia ada sertifikasi vegan, otomatis vegan kalau memang sudah ada sertifikasi vegannya Pak. Kemudian kalau dia sudah ada izin POM dan udah keluar nomor izinnya dan sudah diedarkan kan ada nomornya dan memang semuanya sudah sesuai BPOM dan itu menyatakan ada namanya dia vegetarian semuanya, ya itu otomatis dia vegetarian karena dia sudah lolos dari POM. Nah, tapi kita tidak bisa menjamin betul-betul itu ada yang, maksudnya yang gini, ada yang nanti sewaktu-waktu dia ada penambahan item, kita nggak tahu Pak, karena kan komposisinya ini bisa berubah-ubah, bisa dia tambahkan dalam hal ini bertambahkan item atau apa, kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa betul-betul menjamin sih. Kita harus lihat satu persatu dulu itemnya apa. Karena seperti tadi bahan tambahan pangan itu sewaktu-waktu itu bisa berubah-ubah. Mereka dalam produsen ini bisa menambahkan atau mengurangi ya. Kita nggak tahu. Tapi sebetulnya dalam peraturan itu kalau sudah disebutkan di BPOM ini sudah lolos BPOM ya yang untuk yang makanan yang daging frozen ini yang sudah lolos BPOM otomatis komposisi dan bahan utama dan BTP itu harus dicantumkan kan, harus dicantumkan label. Nah, kalau mereka tidak semua cantumkan ya kita juga nggak tahu Pak. Ya, jadi kira-kira begitu sih. Oke ya, terjawab teman-teman. Nah ini kalau yang mau bertanya boleh langsung on kamera. Teman-teman yang mau bertanya boleh on kamera. Kalau sudah nggak ada bertanya lagi, sekarang udah jam 8.41. Ada yang masih mau bertanya? Kalau udah nggak ada yang bertanya, kita sudahin ya acara hari ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih juga kepada pembicara kita, pakarnya ya, Ibu Miami. Thank you semuanya. Makasih Bu, makasih Pak. Yo, ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya.